قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه كل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khasana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal hayati. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-muhtar wa da'ana ilayhi lil-idni wa hadana labbaika ya madallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع والحمد لله الذي جمعنا في هذه الجلسة المباركة لطاعة مجيبة الله وأخرج رئيس المؤمنين وأبو وشهدك لنا أبدي يحمل أعمالنا بمعنى في الهدى مدد بمعنى كواكيا الدنيا والآخرة ممدد شعب مواد الدنيا كواكيا الدنيا والآخرة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وحسبي الله yang menjadikan kenikmatan akan berlipat ganda menjadi kenikmatan yang lebih besar jika ia bersyukur dan memuji Allah. Rahasia dari bertambahnya kenikmatan adalah dengan bersyukur memuji Allah. Pujian kepada Allah membuka rahasia kenikmatan yang baru setelah kenikmatan yang telah ada. Hadirin hadirat Maha Suci Allah yang Maha membuka kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan limpahan anugerah di atas anugerah dengan hambanya memuji Allah, dengan hambanya mencintai Allah, dengan hambanya mengagungkan Allah. Hadirin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pahami rahasia kekuasaan sang pemilik dunia dan akhirat yang memiliki segala kenikmatan, yang maha merubah kehidupan menjadi kehidupan yang lebih indah atau berubah menjadi kematian dan selesai kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraish ila bi'adat syita'i wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ketenangan dan sabar dan tenanglah dari kenikmatan wahai Quraisy, sebagaimana kalian tenang dan santai saja melewati hari-hari di saat musim panas dan musim dingin. Fali'budu, perintah bukan untuk Quraisy saja tapi untuk seluruh hamba Allah. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hendaknya mereka beribadah dan menyembah pemilik Ka'bah al-Musharrafah, yaitu Allah. Siapakah Allah? Allah mengenalkan zatnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, yang memberi mereka makan saat mereka lapar dan memberi mereka keamanan saat mereka dalam kerisauan. Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang bisa makan kecuali diizinkan Allah. Walaupun ia lapar makanan di hadapannya, bukankah setiap sel tubuhnya milik Allah? Jika Allah kehendaki dalam sekejap tubuhnya lumpuh, alamnya tidak bisa menyentuh makanan yang di hadapannya. Jika Allah kehendaki bibirnya sakit, tidak satu suap pun atau sebutir nasi pun bisa melewati tenggorokannya. Alladzi at'amahum min ju'in, Allah yang menyuapimu sampai makanan kepada kita dari mulai tumbuh lalu dimasak pula dengan api yang juga milik Allah.
menciptakan tumbuhan, kita hanya menternaknya, kita hanya memperbanyaknya, kita hanya menumbuhkannya dan menanamnya, namun asal muasalnya bukan dari kita, tapi dari Sang Maha Pemberi Allah. Dari mulai kita menanamnya sampai makanan itu ke mulut kita, berapa ribu kenikmatan yang terus berlimpah kepada kita sampai makanan itu ke mulut kita. Allazi at'amahum min ju', yang memberi mereka makanan saat mereka lapar, walaupun harta berlimpah, kalau Allah tidak izinkan dia makan, berhari-hari dia kelaparan tetap tidak diperbolehkan makan karena sakitnya. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Dikatakan oleh Hujjatul Islam وبركة الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي At-Tusi alaihi rahmatullah, yang menjelaskan dia adalah rizki yang akan sampai ke mulut kita kecuali sudah tertulis nama kita padanya. Kalau itu buah pisang atau sebutir beras sudah tertulis nama kita, ini rizki akan sampai ke mulutnya bulan bin bulan Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun dia di tempat yang sangat dekat dengan bukan rizkinya, entah dicuri, entah dibawa kemana, entah dia ada kesibukan lain, dia tinggalkan makanan tumpah dan lain sebagainya, sudah rizkinya tertulis, mungkin miliknya hewan, mungkin miliknya kucing, mungkin miliknya ikan, mungkin miliknya anjing, bukan miliknya, walaupun sudah ada di hadapannya, bukan rizkinya, walaupun sudah ada di hadapan. Rizkinya adalah yang sudah dicipta oleh yang sampai ke mulutnya, juga rizkinya yang dia telan, yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Namun sebagian orang tidak mau menembus hakikat kehidupan ini. Hakikat datangnya makanan, hakikat datangnya minuman, hakikat hidupnya datang dari mana? Jika dia pikirkan, dia akan temukan Sang Maha Raja langit dan bumi. Dan Maha mengamalkan mereka dari kerisauan. Surat ini banyak dibaca oleh para ahli billah untuk mengkabulkan hajatnya, untuk memperluas rezekinya, dan untuk mengamankannya dari kerisauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, surat ini disebut surat Al-Quraisy, surat yang sudah berada di beberapa surat terakhir. Di dalam juz 30 sudah ada beberapa surat yang terakhir dekat dengan surat An-Nas. Pendek saja. Lila biqulaish ila bi'imana syidai wasayif falyabudu rabba hadzal baiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Renungkan kemuliaannya, dapatkan keluhurannya, dapatkan keberkahannya, dapatkan kemuliaannya dengan memperbanyak ayat ini, limpah ruah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari segala kerisauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi masih banyak orang yang lapar. Yang kita ketahui Allah memang tidak mau memberinya makan saat itu. Namun jangan kita berkata fuqara tidak ada yang perhatikan. Banyak juga orang kaya yang kelaparan. Fuqara kehausan, banyak juga orang kaya yang kehausan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Allah kita orang yang lapar saat ini barangkali Allah tunda rezekinya dia hingga di hari esok yaumul qiyamah, atau barangkali di masa mendatang Allah lupa rezeki yang luas untuknya. Hadirin hadirat dan sebaliknya, hati-hati orang yang selalu dalam kenikmatan bisa Allah balik keadaannya. Sampai kepada saya lewat SMS lewat surat lainnya yang bersyukur hati-hati kita yang lulus. Banyak juga yang mengeluh karena tidak lulus. Hadirin hadirat yang bisa belajar tidak lulus. Orang tua saya marah pada saya, cobaan dari Allah SWT. Jika kau tahu, kau benar, kau akan dapatkan kesuksesan yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik bukan milik siapa-siapa, milik apapun yang awalnya kita seakan-akan tidak lulus ujian dan lain sebagainya, berusaha lagi dan lagi, usahakan lagi untuk lulus, usahakan untuk hidup sukses di dunia ini, namun jangan menentang tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat jauhi hal-hal yang haram, maka kau akan mendapatkan kesuksesan. Lebih-lebih lagi para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama kita, para imam kita, kullu man ya'sha Muhammad fi amanin wa salam. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia aman dan dalam keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka betapa meruginya mereka-mereka yang terus berpaling daripada keluhuran, menampik rahasia kelembutan Allah, yang tidak mau mendekat kepada Allah. Kasihan saudara-saudari kita, mereka yang selalu menolak untuk mendapatkan kemuliaan, selalu ingin melangkah kepada tempat yang penuh kehinaan. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an tadabanu la sa'altu Allah an yusmi'akum an 'adabil qubur." Kalau tidak risau kalian akan
mendoakan umatnya dengan keluhuran dan pengampunan. Jangan sampai terdengar oleh mereka suara ahlul kubur. Hadirin hadirat, mereka yang memenuhi panggung-panggung dosa di dalam kehinaan, yang mereka memuja-muji orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Jika mereka mendengar suara temannya yang menggelapar di dalam kubur, mereka akan lari ke majlis zikir untuk menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah. Mereka akan berlarian ke majlis seperti ini untuk bernaung di bawah keridhaan Ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun mereka bukan untuk dibenci dan dicaci, tapi untuk didoakan dan dikasihani. Semoga Allah melimpahkan hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb. Tahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati, kata Rasulullah. Wa iyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati kita. Saudara-saudariku yang memuliakan, ketahuilah bahwa getaran sanubari kita itulah yang menjadi nahkota bagi perbuatan tubuh kita. Bersatu dengan alam pemikiran, dua inilah yang menguasai, dan kekuasaan tertinggi ada pada sanubari kita. Jika sanubari kita baik, kata Rasul, maka ucapannya baik, yang dia dengarkan baik, perbuatannya baik, segala-galanya baik, dan ia menjadi rahasia kebaikan dan menjadi sumber kebaikan jika ia orang yang mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan cinta kepada Rasulullah SAW, maka ia menjadi gerbang kebaikan pula untuk yang lainnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana mulianya jalisus saleh dan bagaimana meruginya jalisus su. Riwayat Sahih Bukhari, orang yang duduk dengan para salihin bagaikan orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membelinya tetapi kebagian wanginya. Namun orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat dosa, seakan dia duduk dengan seorang pandai besi, tidak membeli besinya tapi terkena pecahan bara apinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari itulah kita memahami semerbak wangi yang tersebar dari para salihin kepada orang yang duduk di sekitarnya, juga orang-orang yang duduk bersama ahli dzikir, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang, kepada para malaikat yang hadir di majlis zikir, usyikum malaikati inni qad ghafartu lahum. Kujadikan kalian saksi wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka para malaikat berkata, Rabbi, ada di antara mereka yang kehadirannya bukan untuk majlis zikir, tidak ikhlas kehadirannya. Maka Rasul berkata, maka Allah berfirman kepada malaikat, umul julasa la yasma'u bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama orang-orang yang berzikir itu tidak akan menghinakan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, la yasqa. La yasqa itu artinya tidak akan terhinakan. Yasqa ini dari kalimat syaqawah, artinya yang artinya kehinaan dunia, bisa juga kehinaan akhirat. Di akhirat nanti ada orang-orang yang ditimbang amal pahalanya sangat sedikit dan tidak berarti harus masuk neraka dulu jika dia muslim. Maka dikumandangkan pada seluruh orang di mahsyar yang menyaksikan bulan bin bulan syaqawah la yas'ad ba'dahu abada. Bulan bin bulan dalam kehinaan, tidak menemukan kebaikan selama-lamanya. Dia digiring ke dalam neraka, masuk lagi orang lagi, satu lagi ke dalam pengadilan akbar, satu lagi maju. Bulan bin bulan maju ke hadirat Allah. Sampai orang-orang yang mulia, maka dikatakan kepada mereka, bulan bin bulan sa'adah la yasqa abada. Bulan bin bulan dalam kemuliaan, tidak akan mendapat kehinaan selama-lamanya. Ini Allah katakan orang yang duduk dengan orang yang berzikir. Duduk dengan orang yang berzikir di majlis zikir, ikut duduk, tidak ikut zikir diam saja. Umul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama mereka itu orang yang sering berzikir, duduk bersama mereka tidak menghinakan. La yasqa, Allah Taala tidak menghinakan orang yang duduk bersama mereka, yang berteman dengan ahli zikir, yang berteman dengan para salih, yang berteman dengan para ulama, yang dekat dan duduk dengan para guru-guru yang mulia. Beruntunglah mereka, karena Allah sudah katakan bagi mereka la yasqa, tidak akan mendapat kehinaan. Apa kehinaan itu? Kehinaan itu banyak. Apa yang paling besar? Api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, al-mar'u ma'a
man ta'ab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai, maka benahilah jalur hati kita, benahilah hati kita. Karena jika ini baik-baik perbuatan kita, jika ini dalam keadaan buruk-buruk perbuatan kita, bagaimana membenahi hati? Banyak muncul pertanyaan. Mengurangi riya, mengurangi ujub, mengurangi sombong, mengurangi hasad, mengurangi diri, mengurangi dengki, mengurangi masalah-masalah banyak dari penyakit hati. Kalau mau bicara secara tafsirnya itu iya mengerti. Ya, itu sudah tafsirnya obat hati sepanjang itu. Namun kalau mau ringkas, mahabbatullah wa rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kau akan rasakan hatimu terkikis dari segala penyakit-penyakit dia. Cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Abu Bakar bin Al-Adni alaihi rahmatullah ibn Abdullah bin Al-Akbar alaihi rahmatullah, salah seorang yang masih kecil, bocah, dari sejak kecil, ayahnya Imam Abdullah bin Al-Akbar bin Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad Al-Dawilah. Ayahnya ini Imam Abdullah bin seorang alhamdulillah yang berkata, aku sudah membaca dia umudi, aku sudah menghafalnya dan aku sudah mengamalkannya dan telah melebihinya. Maka bertanya Imam Abu Bakar bin Al-Adni ini ketika baca sudah diajari Al-Quran, setelah dia hafal Al-Quran dia mulai membacakan dia umudi. Maka penyakit hati mengobatinya begini, penyakit diri mengobatinya begini. Maka berkata Imam Abu Bakar, saya memangnya ada orang model begini? Kenapa di hati tidak ada penyakit seperti itu? Dari kecil tarbiyah mahabbatullah wa rasulullah, tidak ada penyakit hati di hatinya. Memangnya ada orang model begini? Maka dia kamu sekarang pergi ke pasar, cari orang, cari yang lebih hina dari itu. Maka dia pun pergi ke pasar, cari dia orang sedang berbuat jahat, orang ini lebih hina dari aku. Jadi kalau dia tobat, dia berbuat ibadah, dia lebih taat dari aku, dan dia lebih mulia dari aku. Cari lagi mana lagi? Tidak ada. Semua berdosa bisa saja Allah beri terima taubatnya, Allah beri hidayah, berubah menjadi salih. Maka dia menemukan seekor anjing yang punya kita, ini mungkin aku lebih mulia dari dia, pasti. Lalu dia, tapi kalau aku harus lewat neraka dulu, anjing lebih mulia. Karena anjing ini tidak masuk neraka. Balik dia bertanya, ketemu orang yang lebih hina darimu? Tidak ada. Sepasang, tidak ada orang lebih hina darimu? Tidak ketemu ya. Ketemu orang yang berdosa, tapi makanya kalau dia tobat, kalau terima tobatnya, Allah muliakan dia. Allah lebih mulia dari aku. Lalu apa yang menemukan seekor anjing yang menyakitkan, katakan ini dari aku. Lalu kupikir ayah, kalau seandainya aku masuk neraka, tentunya anjing ini lebih mulia dari aku, karena dia tidak masuk neraka, dia menjadi tanah. Kata Imam Nawawi itu setelah sudah cukup sekarang keluar dari Maut untuk meneruskan taklimnya di luar bimbingan ayahnya. Setelah selesai dengan tarbiyah yang suci dari sang ayah, dia menuju guru-gurunya yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keberkahan dari kaum salihin membawa keberkahan pada alam sekitar. Demikian juga riwayat Sahih Bukhari bahkan kepada yang non-muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika para sahabat berdakwah kepada wilayah-wilayah kufar musyrikin Quraisy, pemimpin kabilahnya sakit. Maka datanglah para rakyatnya berkata, wahai kalian ini, kalian kayaknya orang-orang yang baik. Walaupun mereka tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Pimpinan kaum kami sakit, kepala suku kami, bisa kalian obati? Para sahabat saling tanya. Ya, ada yang terobati di antara mereka, radhiyallahu anhum. Tapi mereka bilang kalau mau obati kepala sukunya, barangkali sembuh, akhirnya bisa masuk Islam. Ya sudah, coba saja ambil air, dibacakan surah Al-Fatihah, kasih sembuh, masuk Islam. Ia dan semua kaum suku-sukunya. Di sini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, mensyarahkan makna ini dan juga para muhaddits lainnya diperbolehkannya untuk memberikan doa bagi orang-orang yang non-muslim berupa air, berupa doa langsung jika diharapkan mereka bisa mendapatkan hidayah. Karena itu diperbuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, lalu mereka dikasih hadiah kami. Bawa pulang ke Madinatul Munawwarah, ini penjelasan. Mereka bilang, kita sembelih, nanti dulu, hanya Rasulullah dulu, Rasulullah itu tidak. Yang hanya Rasulullah tidak untuk perbuatan kita salah tadi, membantu orang non-muslim. Ya, tanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sudah sembelihlah kambingnya, lalu kalian makan, sisakan untuk sedikit, kata Rasulullah SAW sambil tersenyum, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sallam.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna ini di dalam Fathul Bari bahwa ucapan yang diminta bagian bukannya Rasulullah SAW minta bagian dari bagian itu, maksudnya sebagian sahabat masih risau. Ini kan tadi hadis Muslim. Dan makan enggak? Rasulullah sudah makan. Kami berikan bagian sedikit untukku untuk menenangkan semua hati para sahabat yang ada kerisauan selama sembelihan oleh orang Muslim. Maka tentunya hal itu boleh dan halal bagian selama dia bukan sembelihan yang diperuntukkan untuk penyembahan berhala. Maka hal itu tidak dibolehkan di dalam syariat yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sembelihan orang Muslim, ikhtilaf ulama. Sebagian ulama berpegang pada hadis riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW didatangi para sahabat, mereka diberi daging. Ya Rasulullah, ini diberi daging oleh orang-orang yang tidak jelas Muslim atau bukan Muslim, yang jelas Muslim agama Islam belum masuk ke wilayah itu. Ini dagingnya bagaimana? Maka Rasulullah SAW, kul pasamillah antum, makan saja. Kalian ucapkan bismillah. Kalau mereka tidak memberi dengan Allah, kalian yang makan menyebut nama Allah, selesai. Namun di sini ikhtilaf di para imam mazhab. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa itu di masa awal Islam. Kalau di masa setelah jaya Islam dan menyebar Islam, sebagian imam mengatakan tidak dihalalkan makan sembelihan orang-orang yang bukan Muslim. Namun sebagian mengatakan boleh dengan riwayat hadis ini karena itu jelas sudah pada Rasulullah bersabda, maka kalian yang sebut nama Allah kalau kalian tidak menyebut nama Allah saat memberinya. Namun sebagian besar dalam mazhab Syafi'i dan mengenai ini mengambil pendapat yang kedua yang tidak makan makanan sembelihan non-Muslim. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, inilah rahasia keberkahan para salihin yang sampai kepada mereka, bahkan kepada yang non-Muslim pun keberkahan sampai dari doanya, dari bekas doa yang dibacakan Fatihah padanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kemuliaan mereka itu di dunia dan akhirat, di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Sayyidina Musa alaihissalam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika dia didatangi oleh Ibrahim alaihissalam, dia minta perpanjangan usia, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, dikatakan pada Musa alaihissalam, dia menutupkan telapak tangannya di kulit kerbau. Berapa helai rambut kulit kerbau yang tertutup telapak tangannya itu di situ jika dia mau panjang usia. Ya mungkin ratusan lagi, gitu. Maka bertanya Musa, lalu setelah itu apa? Kalau begitu lebih baik sekarang. Kata Nabi Musa. Maka berkata dalam doa Rasulullah SAW menceritakan kejadian ini. Fasa'alallahu ayyudiyahu ila al-ardi muqaddasah. Maka Allah SWT dia meminta kepada Allah supaya dia dimakamkan pada saat itu dia akan diwafatkan, yang tidak akan dimakamkan dekat dengan tanah suci. Demikian berkata Imam Ibnu Hajar, ini merupakan dalil yang jelas untuk bertabarruk pada kuburan para salihin. Bahkan para nabi pun ingin dimakamkan di tempat yang dekat dengan tanah suci. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha Raja langit dan bumi yang maha lembut telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasul SAW menyampaikan pada kita hadis yang kita baca tadi. Barang siapa yang memperbaiki Islamnya dan dia beramal saleh, maka Allah kalikan 10 kali lipat dari amal pahalanya. Dia sholat sekali kalikan 10 pahalanya. Sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sekali dia memuji Allah kalikan 10, dan itu perhitungan minimal. Tidak seperti sampai 700 kali lipat. Orang hadis menjelaskan tentang pertanyaan orang itu yang 700 kali lipat amal yang seperti apa. Sebagian mengatakan amal niatnya, tergantung niat, makin indah niatnya makin berlipat. Lain lagi mengatakan para muhadis ini beristilah. Lain lagi mengatakan tergantung waktu dan tempat. Waktu-waktu ijabah bagaimana? Malam Lailatul Qadar, atau malam Jumat, atau hari Jumat saatul ijabah, atau hari Arafah, atau hari mulia, itu di situ 700 kali lipat amal pahala diberikan. Dan juga bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan tergantung tempat, seperti di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kubur para salihin jika dia berdoa kepada Allah, mengaji Al-Quran, juga Masjidil Aqsa, tempat-tempat mulia seperti itu, maka dilipatkan di majlis-majlis zikir. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi Sahih Muslim, termasuk majlis-majlis zikir adalah tempat yang dilipatkan oleh Allah pahalanya lebih dari 10 kali. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Coba kalau kita dapatkan semuanya sekarang ini, hadir di majlis zikir. Tempat sudah di Baitullah, di masjid, tinggal niat perbaiki niat. Beberapa orang hadir di sini. Saya rasa
kita mudah saja memperbaiki niat kita dengan niat yang indah. Karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu pada zikir, rindu pada salawat, asyik dengan zikir, asyik dengan salawat, asyik dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir duduk di sini. Duduk di sini tidak ada jangkauan apa-apa. Yang ada desak-desakan panas, keluar juga desak-desakan, masuk desak-desakan, duduk desak-desakan, keluar. Dapat apa di sini dari hal yang bersifat duniawi? Nada. Maka oleh sebab itu sangat mudah meluruskan niatnya. Ini semua yang hadir rata-rata insya Allah 100% niatnya suci. Karena itu suka hadir masjid dengan majlis taklim, akhirnya sampai ke sini. Kalau tidak seperti itu, 3 syarat kena, 4 yang dari masjid, waktunya di majlis zikir, dan niatnya sempurna. 700 kali lipat hadir di sini, sampai 700 kali lipat hadir di majlis taklim. Hadirin hadirat, gimana kalau yang ibu hadir? Ada keluhan pada saya, Habib, karena saya tidak lulus, kayak ibu saya tidak mengizinkan saya ngaji lagi. Masa ibu juga kayak ibunya, ya, kayak ibu sukses itu bukan karena kertas. Saya akan berusaha nanti supaya lulus di masa yang akan datang. Saya akan berusaha belajar lebih lagi. Tapi kalau tidak mau disahli, tapi saya risau, saya risih, maunya buat dosa. Nanti kalau saya terjebak pada narkotika, pada perzinahan, pada miras, kayak ibu juga yang malu. Dengan saya ngaji, gitu artinya. Teman-teman, ya, orang tua itu taat kedua dia itu bukan berarti harus patuh, tapi berlemah lembut alif dalam al-kalam, berlemah lembutlah kepadanya. Ya, dengan itulah pasti. Percuma kalau kita patuh tapi dengan bengis patuhnya, tidak ada gunanya. Coba anakku pergi saya mengatakan taat tapi dengan cara yang tidak baik. Jadi tidak taat pada orang tua. Jadi taat pada orang tua itu bukan merupakan satu syarat tapi pada ayah bunda. Tapi yang menjadi syarat adalah jangan sakiti perasaannya. Itu yang menjadi syarat birrul walidain. Menyakiti perasaan ayah bunda itu yang durhaka. Jadi jika pendapat kita bertentangan dengan pendapat ayah bunda kita, berlemah lembutlah, jangan berkeras dengan ucapan maka suara bentakan dan lainnya. Berlemah lembut, karena dia yang mereka suka, mereka inginkan, Tuhan membuka hati mereka. Karena ayah bunda semua dan cinta melakukan yang akhirnya, dan biasanya ayah bunda karena sudah jauh lebih lanjut usianya dari anaknya, biasanya selalu mengalah sama anaknya. Tapi kalau anaknya berlemah lembut dan tidak berhenti-henti lemah lembutnya, semoga yang lulus saat ini diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan buat kita yang belum lulus, semoga diberi kelulusan di masa mendatang dan diberi kesuksesan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasibnya Rabbina min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari hal-hal yang sangat menggembirakan mereka, dari balasan atas kebaikan mereka jika mereka bersabar dan musibah dan bersyukur dan beribadah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan bagi mereka yang berbuat dosa, Allah hanya tuliskan satu saja dosa. Maka oleh sebab itu para malaikat berkata, ajak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang menakjubkan, mengherankan buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih menyentuh raga. Sudah dikalikan 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kali lipat. Dosa cuma tulis satu. Lalu ada lagi pengampunan dosa. Setiap mereka sholat pengampunan dosa. Setiap Jumat pengampunan dosa. Zikir pengampunan dosa. Dalam sholat pun penuh dengan pengampunan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seorang berkata mengucapkan Rabbana bersama imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika imam rukuk lalu mengangkat kepalanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengatakan Rabbana lakal hamd, maka jika berpadu ucapannya dengan ucapan malaikat, maka saat itu diampuni dosa-dosanya sebelum dia sampai ke tempat sujudnya, sebelum dia sujud ke tempat sujudnya. Dalam hadis lain, jika riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan amin imamnya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan aminnya para malaikat, amin para malaikat yang bersama imamnya, maka ikhlas di dalam sholat penuh pengampunan. Sewaktu sholat ke waktu sholat selanjutnya demikian. 5 waktu ada pengampunan, tiap Jumat ada pengampunan, tiap lagi tahun Ramadan ada pengampunan, Arafah pengampunan, terus pengampunan terus mengejar. Menunjukkan kalau umat Muhammad masing-masing berkah. Hadirin hadirat, sangat memalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya yang masih masuk neraka. Sangat menyakiti perasaan beliau. Namun Nabi Muhammad yang ketika umatnya dikumpulkan bersama beliau, sebagian diusir dari sholat beliau berkata, "Luku hidayah, kalian mau kemana meninggalkan aku di bawah, kemana umatku itu?" Beliau berkata, "Ya Rasulullah, mereka banyak membuat dosa setelah kau wafat." Maka Rasulullah berkata, "Surga,
terserah mau dibawa kemana. Silahkan, celaka orang yang berubah setelah 2 orang. Mereka lari kepada Nabi Adam ditolak, kepada Nabi Ibrahim ditolak, kepada Nabi Musa lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak ingat. Sudah diusir oleh Rasul SAW, terusir dari sahabat Rasul juga marah karena umatnya banyak berbuat dosa. Namun Rasul tidak ingat. Allah sudah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Datang kepada kalian seorang Rasul yang membawa lembut dan sangat peduli atas musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian dan sangat berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman umatnya. Nanti di Madinah kita tidak bisa melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kita bisa melihat kehadiran beliau tersebut kepada kita semua di malam ini. Para sahabat, setelah beliau wafat, kita masih hadir di majelis zikir, dengarkan hadis beliau, menyimak ucapan-ucapan beliau. Sungguh cinta dan rindu sambutan hangat dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua selalu. Amin, amin, amin. Saya berkata, ya Rasulullah, kami ditolak di semua Nabi. Kami ditolak Nabi Adam, Abul Bashar. Kami ditolak oleh Ibrahim, Khalilullah. Kami ditolak oleh Musa, Kalimullah. Kami ditolak oleh Isa, Ruhullah. Rasul berkata, ya sudah, aku yang mohonkan pengampunan kepada Allah untuk kalian. Maka mereka terpaksa untuk masuk ke dalam neraka, berpisah dengan Rasul bersujud kepada Allah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kharaja minan nar man qala la ilaha illallah lahu wazn sha'ir min al-khair. Thumma kharaja minan nar man qala la ilaha illallah lahu wazn burra min al-khair. Wa thumma kharaja man qala la ilaha illallah falahu miqdar darah min al-khair. Wazn darah min al-khair. Keluarlah orang-orang umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyembah selain Allah. Mereka keluar dari api neraka. Mereka yang hanya punya kebaikan sebesar butir biji gandum. Kecil saja seperti itu dikeluarkan oleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Lalu orang yang belum puas balik lagi kepada Allah, minta lagi syafaat. Allah berfirman, "Irfa' ra'saka was'al tu'ta was'al syafaat." Ini riwayat Sahih Bukhari. Angkat kepala memberi syafaat lagi, siapa yang ingin kau beri syafaat? Rasul balik lagi. Namun jaraknya itu kan 1 hari bagaikan 100 tahun. Kalau Rasul SAW sehari boleh berarti 100 tahun terlambatnya. Balik lagi, diangkat lagi mengkaraja man qala la ilaha illallah wa lahu wazn burra min al-khair. Keluarlah dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam orang-orang umat beliau yang tidak menyembah selain Allah, yang hanya mempunyai kebaikan pahala sebesar biji yang lebih kecil lagi, burra biji seperti kacang hijau lebih kecil lagi. Maka Rasulullah SAW menurunkan syafaat lagi yang berkata la ilaha illallah wa lahu wazn darah min al-khair. Lantas Rasul mohon kami syafaat, keluarkan lagi. Siapa? Orang-orang yang cuma punya pahalanya sebutir kecil darah debu, lebih kecil dari debu darah itu, cuma punya segitu pahala. Mungkin pahalanya banyak, tidak habis karena banyak menzalimi orang atau banyak berbuat dosa atau lainnya, atau memang cuma segitu amal pahalanya. Allah keluarkan juga selama dia umat Sayyidina Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad. Dan setelah itu para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para salihin memberi syafaat, para syuhada, para ulama, para mukminin semua memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat, muslim ke masjid memberikan dapatkan syafaat dari masjid, hewan kurban, anak yatim semua membawa syafaat, mengangkat mereka dari neraka. Subhanallah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rasul, Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah awal musyafaat, yang pertama kali membuka hak syafaat dibagi-bagikan kepada umatnya untuk memberikan syafaat pula. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika selesai sudah tidak ada lagi tersisa kecuali yang tidak mempunyai butir amal yang terkecil sekalipun. Sampai waktu yang Allah kehendaki, maka Allah berfirman, "Bagian syafaat sekarang aku yang akan memberikan syafaat." Maka Allah mengangkat seluruh yang tidak menyembah selainnya dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar semuanya. Maka Rasul berkata, saat itu penduduk surga melihat mereka itu datang masuk berbondong-bondong keluar dari neraka, lantas dibersihkan, dimandikan, lantas masuk ke dalam surga. Penduduk surga berkata,
عتقاء الرحمن الذين يدخلون الجنة بدون ما عملوا بغير عمل عملوا. Mereka itu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, Utaqa'ur Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membebaskan mereka dari api neraka padahal mereka tidak mempunyai amal karena mereka tidak menyembah selain Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad, dan mereka mengakui Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan Allah, inilah hadis terakhir yang saya sampaikan, dan tentunya maksud dari ucapan yang menyampaikan hadis ini bukan supaya kita jangan banyak beramal oleh Allah sudah pasti masuk surga. Hati-hati karena banyaknya dosa bisa membuat kita tidak bisa mengakui la ilaha illallah saat wafat. Ini yang paling menakutkan, yaitu kematian su'ul khatimah. Kematian su'ul khatimah ini adalah orang yang mengingatkan dan meremehkan dosa sampai saat kematian Allah tidak izinkan dia mengucap la ilaha illallah, maka kemana dia? Hadirin hadirat yang kalimat. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali atas segalanya di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini, wa lidzalika a'adha ayyubar. Oleh sebab itu menjadi adat yang mulia untuk kalimat ini diucapkan berulang-ulang di mana-mana, di kulli marrah, dalam setiap kesempatan. Kenapa? Terus ulang lagi, karena itu adalah sumpah setia hamba kepada Allah dan sumpah setia Allah kepada kita. Kalau sudah kita mengakui dia ada Tuhan lagi selain Allah dan Nabi Muhammad itu Allah, itu sumpah kita kepada Allah. Bersumpah tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Allah, saat itu pula Allah sudah bersumpah untuk tidak membuatmu kekal di neraka. Dan dia tidak sumpah setia Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud saya menyampaikan ini adalah targhiban wa tashji'an, adalah memberi semangat bagi hadirin tentang Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kalau yang tidak punya amal saja lebih dimuliakan, lebih lagi yang memperbanyak amal, lebih lagi yang rindu kepada Allah, lebih lagi yang cinta kepada Rasulullah, lebih lagi yang datang kali kiamat terang benderang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang mereka diberi syafaat, tapi mereka diberi syafaat untuk memberi syafaat lagi kepada orang lain. Kata bangganya ayah ibumu, kata bangganya keluarga dan teman-temanmu, kalau mereka engkau yang menyelamatkannya dari api neraka karena cintamu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaknya kau pernah beribadah hadirin hadirat tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita, mengabulkan setiap hajat kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membukakan gerbang kebahagiaan, gerbang ketenangan, kedamaian, dan kesyukuran kemuliaan, cahaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada kita. Wahai sang pemilik dunia dan akhirat, kami menyebut namamu yang maha luhur dan terluhurkan yang memanggil namamu di dunia dan di akhirat. Maka muliakan kami dengan anugerah-anugerahmu di dunia dan di akhirat, dengan anugerah yang belum terbayang oleh kami keindahannya di dunia dan akhirat. Wahai sang pemilik anugerah, wahai sang pemilik dunia dan akhirat, yang tiada henti-henti melimpahkan anugerah sepanjang waktu dan zaman. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya yang lulus yang berikutnya sudah lulus. Sekarang kita pesta-pesta maksiat dosa, hati-hati karena setiap dosa itu menciptakan musibah di masa mendatang. Karena musibah itu datang untuk menghapus dosa. Jadi orang yang berbuat dosa itu dia membuat musibah untuk masa mendatangnya. Maka berbanyak istighfar supaya musibah disirna.
Cuma sekedar ingin menyampaikan dan memberi semangat bagi yang tidak lulus. Saya dulu lulus dan sekarang. Nah, kemudian waktu itu saya melihat pelajaran biologi. Ya, saya juga sekolah umum dulu tidak lulus karena memang saya malas. Maunya pikir, belajar biologi malas. Gurunya marah. Karena memang malas sebenarnya. Cuma soal ini makin alim makin malas. Kesal. Saya tantang, ulang lagi. Saya minta waktu 3 hari, ulang lagi. Iya. Guru biologi saya mana? Mau 3 hari lagi kamu dites lagi. Mulainya bisa dengan yang baik. Saya bilang buktikan. 3 hari saya hafal. Biologi kan benar-benar sulit. Kira-kira 15 tahun. Saya bilang dia mencaci dan mencela orang yang cinta kepada Allah Rasul dan buktikan. 3 hari saya hafal semua. Ayo saya bilang uji lagi. 100 sudah. Lalu gurunya kan saya montek pasti. Saya bilang kalau saya silakan ujian di sana. 3 guru yang menguji saya saat itu semuanya menguji dia, semuanya ganggu. Cuma saya jawab terus 100 kali juga saya. Cuma kesal dulu. Kamu ini sebenarnya bisa, cuma nggak mau. Asal malas gitu. Dengan Allah, orang yang banyak mikir sebenarnya lebih cerdas dari yang lain. Karena hatinya dengan kesejukan Allah SWT. Cuma barangkali kalian tidak lulus karena kalian kurang dia. Jika kalian dia pasti mudah belajar, lebih mudah dari orang-orang lain yang tidak terjun di majlis-majlis fikih. Kalian lebih cerdas, lebih tenang hatinya, lebih sejuk, lebih mudah untuk menghafal daripada orang-orang yang tenggelam di dalam banyak dosa. Hadirin hadirat. Yang kedua, masalah ilmu mohon diperhatikan. Ya, masalah ilmu yang punya ilmu dipakai ilmunya. Kalau majlis taklim yang nggak punya ilmu, nggak punya dana untuk beli ilmu, semua beri keluasan dari karena menurut saya juga semua orang yang dewasa malu. Saya hadirin hadirat dan mudah-mudahan Allah kecil-kecil putih ini nggak ada lebihnya mau ngaji itu kan mereka katakan cara mereka itu mungkin mencari hadir. Kalau kita kan bisa aja jawab tidak hadir agak kayak masuk protes. Kemudian saya dapat ilmu misalnya kamu atau kamu saya katakan kamu rugi itu kan bisa aja dijawab begitu. Tapi kita tidak ingin berbuat demikian. Kita adalah panutan. Kita membawa nama baik Sayyidina Muhammad SAW. Dia mereka yang memandu kita malu bersama anak-anak pengajian aja pakai ilmu mestinya seperti itu. Kita jadi panutan bagus kalau kita memandu, tapi lebih afdal kita menjadi panutan untuk mereka yang bawa. Demikian menjadi materi yang dimuliakan Allah. Yang terakhir doa kita untuk kesuksesan acara kedatangan guru mulia kita muslim Al-Alamah Al-Halim Al-Habib. Kami doakan kepada Allah yang insyaallah tiba di pertengahan Juni dan bagian luar Sarawak hari beliau datang dan hari beliau pulang. Kebetulan kepulangan beliau ini jam 12.40 malam. Jadi jam 00.40 malam. Jadi sempatkan hari itu di majlis kita di Monas. Kedatangan beliau kepulangannya hari itu di Monas, lalu setelah itu langsung kepada menuju pesawatnya jam 00.40 keberangkatannya dengan juga. Jadi kedatangan beliau Kamis. Malamnya rencana kita di luar Bengkulu, Jawa sukses. Malam terakhir kepulangan beliau insyaallah di Monas, insyaallah sukses. Setelah itu 8 Juli Isra Mi'raj, semoga sukses. Setelah itu Nisfu Sya'ban, semoga sukses. Setelah itu Qaul Ahlul Badr 17 Ramadan, semoga sukses. Kita hati-hatinya kita membenahi diri kita, membenahi kota kita dan bangsa kita dan kedamaian pikir dan panggung-panggung Sayyidina Muhammad SAW kepada Rasulullah semoga semakin menggemur dan menggema, pikir semakin menggemur dan menggema bahwa kedamaian dan keberkahan. Amin. Oleh Habib Budi Muhammad Bari Abbas dan doa untuk oleh Habib Sultan dari Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma kuntu anna wa yadullu min jadi." La Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi